Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus melakukan pengawasan terkait upaya penyelundupan barang-barang yang dilarang, termasuk narkotika dan obat-obatan terlarang masuk ke Indonesia. Seperti yang dilakukan petugas Bea Cukai di Terminal D, Bandara Soekarno-Hatta. Sabtu, 6 Juni 2015, petugas mencurigai salah satu penumpang diduga membawa barang terlarang. Yang tanggal 6 Juni, ini kita mengamankan seseorang yang merupakan kurir. Dia ini berusaha untuk memasukkan NPP ke Indonesia. Dia berangkat dari Hong Kong menuju Indonesia dan kita mencurigai dia membawa sesuatu. Sehingga ketika dia datang, kita lakukan pemeriksaan mendalam terhadap kopernya, bagasi. Bagasi kita bongkar, kita buka gitu ya, dan setelah kita bongkar itu kita menemukan di dasar kopernya itu yang bersangkutan itu membawa beberapa bungkusan yang dibungkus dengan kertas karbon hitam gitu. Kecurigaan dan ketelitian petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta pun terbukti benar. Ternyata di dalam koper yang dibawa warga asing tersebut diselipkan narkotika berjenis metamfetamin alias sabu dan juga ketamin. Itu kita lakukan pemeriksaan sederhana dengan alat alat deteksi kita, dan ada yang merupakan sabu atau metamfetamin, ada yang merupakan ketamin. Lebih kurang 1 kilo adalah sabu, 1 kilonya adalah ketamin. Modus penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh warga negara Cina ini bukan modus temuan baru. Ini modusnya termasuk modus yang biasa, ya, memasukkan barang di dalam koper, di dasar koper. Biasanya mereka memasukkan itu di ada yang namanya false compartment. Biasanya jahitannya itu dibuka, ditaruh, diselipkan di situ. Memang beberapa negara masuk dalam daftar pantauan petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Dan yang terungkap kali ini adalah negara yang kerap menjadi langganan penyelundupan barang terlarang seperti narkotika. Kalau yang bersangkutan sendiri belum masuk ke dalam database kita, kemudian dilihat dari hasil pemeriksaan koper yang dia bawa, itu sudah cukup bagi kita untuk mencurigai yang bersangkutan. Dalam pengungkapan kasus penyelundupan sabu oleh warga negara asing asal Tiongkok, petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta dibantu oleh pihak kepolisian Polresta Bandara dalam melakukan pengembangan kasus tersebut. Kemudian yang bersangkutan karena terbukti membawa itu kemudian kita amankan dan kita serahkan yang bersangkutan dan barang buktinya ke teman-teman Polresta Bandara untuk dikembangkan lebih lanjut. Di Bandara Soekarno-Hatta, sebuah pesawat baru saja tiba dari Belanda. Dan di terminal kedatangan internasional, seorang petugas Bea Cukai terlihat sedang memeriksa barang bawaan seorang penumpang. Barang bagasi penumpang kita X-ray, dari X-ray kedapatan membawa tampilan seperti spare part. Petugas P2 menginstruksikan seperti biasa kepada saya pemeriksa untuk periksa lebih lanjut di meja tumbang. What kind of material? Electronic for control and leveler and component. US dollar, the price.
Saya jelaskan, Bapak silakan membayar pajak ke ruang hanggar bea cukai kita yang di belakang. Diantar oleh pemeriksa dari Metumbang ke sini. Kemudian saya tanya kepada beliau membawa barang apa. Dia menyatakan bahwa dia membawa sejumlah barang untuk keperluan perusahaannya. Kemudian saya cek, yaitu ternyata dia membawa barang berupa kabel dan kontrol board. Dalam rangka perhitungan bea masuk dan PDRI pajak dalam rangka impor lainnya, kita mengambil dari invoice atau dari data-data base kami. Kebetulan tadi untuk yang penumpang dari Belanda tadi, dia membawa invoice, sehingga itu mempermudah buat kami untuk memperhitungkan pajak-pajaknya. Dia membayar dengan kartu kredit. Untuk di bea cukai sendiri, untuk mempermudah pelayanan, pembayaran bisa dilakukan dengan tunai atau ATM debit atau kartu kredit. Setelah kita lakukan perhitungan dan muncul angka besaran pajaknya, yang bersangkutan menerimanya, Pak. Sementara itu, 2 orang penumpang yang baru tiba dari Jepang terlihat membawa banyak barang bawaan dalam bentuk kardus besar. Dibantu seorang jasa kurir, penumpang ini diminta untuk melakukan kewajibannya untuk membayar bea masuk. Setelah diperiksa oleh pemeriksa di meja tumbang, kemudian dibawa ke sini untuk mengurus dokumen kepabeanan. Setelah saya tanya, barang itu buat apa? Yang bersangkutan menjelaskan bahwa barang itu dipakai untuk kerjasama dengan salah satu perguruan di Jakarta. Lebih lanjut saya tanyakan lagi, barang itu ternyata akan dibawa kembali ke negara asalnya, yaitu Jepang. Untuk peraturan itu kita sebut sebagai ketentuan barang impor sementara. Sehingga untuk yang bersangkutan harus menaruh sejumlah jaminan sebesar bea masuk dan PDRI. Dan kebetulan yang bersangkutan juga sudah mengetahui aturan kepabeanan yang ada di Indonesia. Kita udah siapkan dari kantor. Seminggu sebelumnya sudah ada informasi. Apakah sudah bawa kas? Ini sih kalau mau kas hanya lepas. Untuk aturan impor sementara sendiri adalah bahwa seseorang jika membawa barang untuk dipakai sementara di Indonesia, kemudian akan dibawa kembali ke negara asalnya, dia harus menaruh sejumlah jaminan sebesar bea masuk dan pungutan dalam rangka impor lainnya.
setelah dia menaruh jaminan, pada saat barang itu dibawa kembali ke negara asal, dia harus dibawa dulu ke sini, ditunjukkan kepada kami. Setelah kita tunjukkan, nah, jaminan yang telah dititipkan kepada kami itu, kita kembalikan kepada yang bersangkutan.